Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan meskipun dengan cara daring. Oke, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang fungsi, manfaat, peran, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran bahasa Arab. Di sini kami terdiri dari 2 orang, yakni saya Zumratul Yusnia Khairiyah dan Mbak Zulfata Khalifatul Wahidah. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 1, yakni pendahuluan. Di zaman yang makin modern saat ini, tentulah kita sebagai pengguna dan penikmat fasilitas, khususnya dalam menjalankan pendidikan formal maupun non-formal, harus pandai-pandai dalam menggunakan fasilitas yang memudahkan kita guna untuk menunjang pembelajaran secara efektif dan juga mudah. Kemudian dengan bertambahnya kemajuan iptek, seorang guru juga dituntut agar kompeten dalam mendidik dan mencerdaskan penerus-penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya strategi jitu dalam penggunaan media pembelajaran sebagai sarana penunjang pembelajaran yang mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Oke, rumusan masalah di sini yakni apa manfaat dari media pembelajaran? Yang pertama. Yang kedua, apa fungsi penggunaan media pembelajaran? Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apa peran media dalam pembelajaran bahasa Arab? Yang terakhir, yakni bagaimana klasifikasi dan juga karakteristik media pembelajaran. Kemudian masuk pada bab kedua, yakni pembahasan. Yang poin pertama yakni manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Titik penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Kemudian media pembelajaran merupakan komponen penting yang dapat menentukan keberhasilan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, membantu proses pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu dan antusias peserta didik terus meningkat jika media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik mampu menarik minat dan juga perhatian siswa dalam meningkatkan kualitas belajar mereka. Kemudian yang ketiga, dapat membantu penyampaian materi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian manfaat yang keempat yakni dapat mengatasi keterbatasan uang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yakni fungsi media pembelajaran. Dalam media pembelajaran terdapat 6 fungsi pokok dalam proses belajar mengajar. Antara lain, yang pertama, penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kemudian nomor 2, penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Kemudian yang ketiga, media belajar dalam pengajarannya, maksudnya dalam pengajaran penggunaannya, itu bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Selain itu, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni fungsi atensi. Fungsi atensi pada media pembelajaran ini merupakan media visual yang merupakan inti, yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau yang menyertai teks materi pelajaran. Kemudian yang kedua yakni fungsi afektif.
Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanannya, yakni ketika siswa belajar maupun membaca teks yang bergambar. Kemudian yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa gambar visual mempermudah pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang ada dalam gambar. Kemudian yang keempat, yakni fungsi kompensatoris. Dalam fungsi kompensatoris, media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang digunakan memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali dengan kata lain. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, peran media dalam pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran merupakan sarana untuk menyebarkan pesan pembelajaran dan juga informasi. Dengan begitu, pelajar sangat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang dirancang dengan baik. Media sebagai penyampai pesan pembelajaran yang dipengaruhi oleh konteks di mana ia digunakan. Pembelajaran didistribusikan antara media, pembelajar, dan konteksnya. Jadi peran media dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak ya. Misalnya kita dalam mempelajari materi bahasa Arab memerlukan suatu media yang digunakan untuk mempermudah dalam pembelajaran, seperti halnya media yang fungsinya itu untuk didengarkan, seperti halnya ketika kita sedang berlatih istima atau mendengarkan teks bahasa Arab, kita memakai handset atau sejenisnya. Oke, yang selanjutnya yakni klasifikasi media pembelajaran. Media jika dirasa sudah benar-benar terarah dan terukur serta sudah mempertimbangkan segala aspek kondisi fisik dan psikis dari objek pembelajaran yang ada, maka media tersebut sudah bisa dikatakan sebagai alat saluran komunikasi antar elemen. Tetapi jika media tersebut belum memenuhi aspek tersebut, maka belum bisa dikatakan sebagai alat saluran komunikasi antar elemen. Di sini klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli diantaranya yakni yang pertama, klasifikasi menurut Rudy Brecht. Menurutnya ada 3 unsur pokok dalam media pembelajaran, yakni suara, visual, dan juga gerak. Kemudian yang kedua, klasifikasi menurut Duncan. Duncan mengklasifikasikan media pembelajaran menurut pemanfaatannya. Jadi semakin mahal biaya yang digunakan, maka akan semakin panjang umur penggunaannya dan juga semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, jika semakin sederhana media yang digunakan, maka biaya yang digunakan akan semakin murah, tetapi lingkup sasarannya juga akan semakin terbatas. Yang ketiga, klasifikasi menurut Briggs. Ia mengklasifikasikan media menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan. Maksudnya di sini stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan, yakni maksudnya kesesuaian rangsangan tersebut dengan siswa, bahan pembelajaran, dan juga tugas pembelajaran. Kemudian yang keempat, klasifikasi menurut Gagne. Ia mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 7 macam pengkelompokan media, yakni benda untuk didemonstrasikan, media cetak, komunikasi lisan, gambar diam, gambar gerak, mesin belajar, dan juga film bersuara. Kemudian klasifikasi yang kelima menurut Edling. Edling mengemukakan bahwa siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan merupakan variabel kegiatan belajar dengan media. Jadi itu seputar rentetan atau variabel dalam pembelajaran melalui media. Kemudian klasifikasi yang keenam menurut Scrum. Menurutnya media digolongkan menjadi rumit, mahal, media sederhana.
Jadi digolongkan menjadi 3. Ia juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yakni yang pertama liputan luas dan serentak, kemudian yang kedua liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, atau audio tape. Kemudian yang ketiga media untuk belajar individual seperti buku, modul program belajar dengan handphone dan komputer. Kemudian karakteristik media pembelajaran, kita masuk pada poin terakhir. Dari sini karakteristik media pembelajaran menurut penyajiannya diantaranya ada 7, yakni yang pertama media audio. Audio yakni media yang langsung bisa diterima langsung oleh pendengaran seperti radio dan recorder. Jadi kalau dalam jurusan pendidikan bahasa Arab biasanya digunakan untuk latihan istima' ya, atau latihan mendengarkan teks bahasa Arab. Kemudian yang kedua media audiovisual, yakni media yang penyampaiannya melalui indera pendengar dan penglihat, sehingga siswa dapat memahami secara langsung materi yang disajikan. Kemudian media grafis, yakni media yang dihasilkan dalam bentuk tulisan. Fungsi dari media ini salah satunya yakni untuk memperjelas gagasan pikiran dalam memahami sesuatu atau diperjelas dengan alat bantu tulis. Kemudian yang keempat yakni media cetak, yakni media yang proses pembuatannya melalui proses cetak. Keunggulannya dapat menyajikan informasi dan pesan dalam jumlah banyak yang bersumber dari media online. Kemudian yang kelima media film, yaitu media yang disajikan dalam bentuk film atau video. Media ini bisa ditayangkan menjadi 2 bentuk, yakni bisa bergerak dan juga bisa diam atau tidak bergerak. Kemudian yang keenam media proyeksi diam, yaitu media yang disajikan atau diproyeksikan melalui pesan yang hasilnya tidak memiliki gerakan atau memiliki sedikit gerakan. Kemudian yang ketujuh yakni media gambar diam, yaitu suatu media yang bisa didapatkan melalui fotografer. Hasil dari media ini yakni berupa gambar. Oke, memasuki sesi terakhir yakni penutup. Kesimpulan dari makalah kelompok 2 yakni sebagai berikut. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Titik penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian dalam media pembelajaran terdapat 6 fungsi pokok dalam proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan juga fungsi kompensatoris. Kemudian media pembelajaran merupakan sarana untuk menyebar pesan atau menyebarkan pesan pembelajaran dan juga informasi. Pelajar akan sangat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang dirancang dengan baik. Kemudian klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli diantaranya, yakni menurut Rudy Bretz, Duncan, Briggs, Cagney, Edling, dan Schramm. Kemudian yang terakhir, karakteristik media pembelajaran menurut penyajiannya diantaranya ada 7, yakni media audio, audiovisual, grafis, cetak, film, proyeksi diam, dan juga gambar diam. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Idza wajadtum khati'an fil kalami kullu dzalika minni fa idza subhanahu wa minallah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.